Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Lause Len-Len. Hai Brave Kids. Wah Lause, Happy New Year ya. Happy New Year juga Lause Nia. Nggak terasa 1 tahun sudah berlalu ya Lause ya. Iya benar sekali. Sekarang udah di tahun yang baru. Tahun 2023. Apa nih yang baru Lause Len-Len? Yang penting tuh hatinya baru. Yes, puji Tuhan, Hati betul baru sekali. berarti lebih cinta Tuhan harus ya Lause ya. Iya. Harus lebih setia ke gereja. Kalau dulu tahun yang lalu masih males-males ya Lause Len-Len ya. Tahun ini jangan lagi. Jangan lagi. Terus kalau tahun lalu dibangunin mama tuh masih marah-marah, masih kesel aja. Tahun ini nggak boleh lagi. Harus bangun sendiri ya. Iya. Dan yang pastinya anak-anak udah tambah besar nih, iya kan? Iya. Jadi harus lebih semangat lagi. Sekolah minggu, ya bener ya Lause Len-Len ya. Harus banget Lause. Oke deh, sekarang kita udah siap nih Lause Len-Len, udah siap? Udah dong Lause. Anak-anak Kita udah mau siap sekolah belum minggu, nih? pastinya anak-anak udah siap semua. Yuk anak-anak, kita mau siapkan hati kita mau mengucapkan selamat pagi bukan hanya buat orang-orang di sekeliling kita, bukan hanya buat Lause Len-Len dan Lause Nia, tapi kita ucapkan selamat pagi buat Tuhan. Ya Lause Len-Len ya. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan sepanjang hidup kita sampai dengan saat ini kita masih merasakan sukacita Tuhan ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day you give me breath. I want to praise you Lord. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan buat hidup kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day you give me breath. I want to praise you Lord. Thank you for this day. Thank you for this day you give me breath. I want to praise you Lord. Iya, benar sekali ya anak-anak ya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita sampai dengan saat ini. Kita sudah lewati masa pandemi dan kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan memuji Tuhan ya. Kita bisa beribadah sama-sama. Yuk anak-anak kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan
Sehingga hari ini di tahun yang baru ini kembali kami bisa memulai tahun ini untuk kami beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Liburan sudah berlalu, kami sudah siap kembali Tuhan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami, pelayanan kami, ibadah kami, studi kami. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan dan ibadah kami hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah. Nah, Lause Len-Len. Iya, Lause Nia. Pujian yang ini nih mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Oh, iya, kasih Tuhan itu sungguh indah. Indah, sungguh luar biasa. Yuk anak-anak, kita mau nyanyikan pujian ini untuk sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk kasih Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Wow, luar biasa ya. Lebih indah Yesus kita. Yuk anak-anak, kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Dari apa lagi? Indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Wah. Memang sungguh ya, Lause Len-Len. Iya. Kalau kita ingat-ingat kasihnya Tuhan, Iya, Lause. kayaknya nggak kehitung tuh ya Lause Iya, Len-Len. bener banget, Lause. Banyak sekali pokoknya kasih Tuhan itu tak terkira lah, Lause. Iya ya. Nggak bisa diukur. Iya. Iya. Oh, seneng banget ya punya Tuhan seperti Tuhan Yesus ya. Wow, seneng banget Lause Len-Len. Iya. Iya kan? Terus anak-anak nih, kita saat ini nih mau menyanyikan pujian ini nih. Pujian ini bilang di mana-mana Tuhan tuh ada. Iya, benar sekali, Lause. Di kanan ada, Di kiri ada. di kiri ada, di atas ada, di bawah juga ada. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya nih kata orang, ya kan, tahun 2023 itu banyak kabar-kabar yang gimana deh gitu ya. Iya, benar. Kita nggak usah takut anak-anak ya, bener gak Lause Len-Len? Iya, karena kita punya Tuhan yang di mana-mana ada, Iya. yang selalu beserta dengan kita. Udah siap belum nih nyanyi pujian ini Lause Pasti. Len-Len? Ini lagunya lumayan lama ya, Lause ya. Iya. Pasti, tapi anak-anak pasti tahu deh karena dulu tuh sering banget dinyanyiin ya saat Iya. di Lause Terus ya. gerakannya pasti nggak akan lupa ya Lause Iya, Len-Len ya. pastilah. Itu gerakannya tuh wah enak banget ya. Yuk anak-anak, Lause undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bergerak, mau menari buat Tuhan. Iya, Kita nyanyikan Lause. pujian ini. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus
betul sekali ya Lost Lenden ya. Anak-anak lebih semangat lagi yuk kita nyanyikan pujian ini. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di mana lagi sih? Di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena apa? Karena Engkaulah Yesus. Tuh, sekali lagi. Karena Engkaulah Yesus. Yeay, betul sekali ya Lost Seru banget Lenden ya. lagunya, Lost ya. Iya, kudaki biar di tempat yang tinggi, bahkan di tempat yang paling dalam sekalipun, Iya, Lost. bahkan di luar angkasa. Iya. Tuhan selalu ada. Oleh sebab itu anak-anak kita patut bersyukur karena Tuhan selalu beserta kita Lost Amin ya, Lenden. puji Tuhan ya Lost ya. Nah, sekarang nih kita juga mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur iya, kita. Sudah waktunya Lost ya. Iya, sudah waktunya. Nah, anak-anak bisa scan QR yang ada di sini, ya. Oke, yuk kita nyanyikan pujian. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kita juga mau memberikan yang terbaik. Oke Lost. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Musik saja. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Iya. Lost Lenden, kita berdoa ya, minta Lost Lenden pimpin Oke, doa. Lost. Ya anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh diizinkan untuk kembali beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan saat ini kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk sekolah minggu kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan mau berkati kami semua, biarlah hati kami boleh bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay,
waktu yang udah dinanti-nanti datang juga nih Lause Lenlen. Iya, benar, Kita mau Lause. dengerin firman Tuhan Itu anak-anak. saat yang paling ditunggu ya Lause ya. Iya benar. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman Tuhan kita nggak bisa bedain nih mana yang benar mana yang salah. Iya, gelap jadinya Lause ya. Iya. Oleh sebab itu firman Tuhan itu penting banget anak-anak. Oleh sebab itu Lause ajak kita semua duduk yang tenang, konsentrasi, arahin pikiran kita sama firman Tuhan. Jangan sama gadgetnya. Jangan tengok kanan, tengok kiri ya Lause. Iya, jahil sono jahil sini, jangan. Yuk anak-anak siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Benar sekali ya anak-anak ya. Kita mau sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Iya, udah gak sabar nih Lause Iya, Lenlen. banget, Hari Lause. ini yang bawain firman Tuhan itu Lause Ledi. Iya. Yuk kita sama-sama duduk yang tenang, kita mau dengerin firman Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Bapak, apakah Bapak melihat anak saya Yesus dalam rombongan? Tidak melihat Bu, tidak melihat Bu. Aduh, di mana ini? Sudah 3 hari yang kami berjalan, tapi dia tidak ada. Aduh, di mana anak ini? Hello, selamat pagi Brave Kids. Apa kabar? Langsung mau bilang masih Happy New Year ya. Wah, tadi tuh ngapain ya Lause Lady? Ini dia ceritanya. Yang lalu kan kita sudah belajar nih tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah setelah itu kita mau terus belajar mengenal tentang Tuhan Yesus selama dia di dunia ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami. Hari yang ke-8 di tahun 2023. Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih memimpin kami, Tuhan masih membimbing kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya kami mau mendengar firman. Kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya hati dan pikiran kami benar-benar fokus dan bisa mengerti maksud firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kamu ingat kan Natal itu kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia karena Allah Bapa sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk liburan, bukan untuk tur,
Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ada satu tujuan, yaitu untuk menebus dan menghapus dosa manusia. Nah, tapi kapan itu dilakukan? Nah, seperti anak-anak mungkin yang sudah tahu, kapan itu dilakukan? Ada waktunya. Tapi hari ini sebelum Tuhan Yesus melakukan tindakan penyucian dosa terhadap manusia, itu apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Nah, kita sudah ingat waktu bayi Yesus lahir di hari Natal, dia bertumbuh besar sampai kira-kira dia berumur 12 tahun. Nah, waktu dia berumur 12 tahun, apa yang terjadi ya? Yuk kita ikuti, kita lihat video ini sebentar. This is Jesus. Heyo! Jesus is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem in a barn because there was no room in the inn for him. After Jesus was born, his mother, Mary, and her husband Joseph took Jesus to the temple in Jerusalem. There was a man named Simeon who loved God. God has told Simeon that he would meet the Savior before he died. When Mary and Joseph arrived at the temple, Simeon was there. Oh my! When Simeon saw Jesus, he took him in his arms and blessed him. Thank you. He knew that this was the promised child who would save them all. It's true. Mary and Joseph were amazed at his words. There was also a woman named Anna in the temple. When she saw the baby that Simeon was holding and heard all that he had said, she gave thanks to God and told everyone that the Savior had come. When everything had been done as God commanded, Mary and Joseph went home to Nazareth. Jesus grew up. He became strong and filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Every year, Jesus' parents traveled to Jerusalem for a festival. When Jesus was 12, Come on! they went just like every other year. But when the festival was over and Mary and Joseph were traveling back home, Jesus? Do you know? Nope. they realized that Jesus was not with them. Uh-oh. Come on. So they returned to Jerusalem to look for him. This song, his name is Jesus. I haven't seen him! They searched everywhere. Jesus. Not Jesus. 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 After 3 days, they found him in the temple. Jesus was sitting among the religious teachers, listening to them and asking them questions. Jesus. Hey, Mom! When Mary and Joseph found him, they said, "Why have you done this? We've been searching for you everywhere." But Jesus said, "Why did you look for me? Didn't you know I would be here in my Father's house?" Huh? But his parents didn't understand what he meant. So Jesus left with them See you later! Bye, Jesus. and came back to Nazareth, where he obeyed them. Hey. Here you go! And he continued to grow in wisdom and favor with God and man. Apa yang anak-anak lihat tadi? Apa yang Brave Kids lihat tadi? Kita lihat kan ternyata pada waktu itu ada kebiasaan orang Israel dan sudah menjadi aturan orang Israel untuk merayakan Paskah. Loh, mungkin ada yang tanya, loh kan Yesus belum disalibkan, kok orang Israel merayakan Paskah? Oh, yuk kita ingat yuk, kita sudah pernah belajar kok. Ingat apa ya? Ingat, waktu itu orang Israel dulu merayakan Paskah atau Passover itu merayakan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, dibawa masuk ke tanah
Kanaan ya. Jadi bahkan sebelum mereka keluar dari Mesir itu, ingat waktu itu ada tulah ke-10 yaitu anak sulung mati. Nah pada waktu itu untuk menunjukkan kuasanya kepada Firaun ada 10 tulah. Nah tulah yang terakhir itu adalah tulah anak sulung, semua anak sulung Mesir mati. Baik anak sulung itu anak yang pertama, baik itu anak sulung binatang-binatang, semua orang Mesir maupun anak sulung Firaun. Tapi hanya anak sulung Israel yang tidak mati atau tidak meninggal, yang tidak dicabut nyawanya sama Tuhan. Sehingga pada waktu itu ini informasi tambahan lagi ya buat anak-anak. Pada waktu itu Musa memberi perintah untuk di semua rumah orang Israel dioleskan di depan pintu, di ambang pintunya itu dioleskan darah domba. Sehingga pada waktu malaikat maut datang untuk mencabut nyawa anak-anak sulung, orang yang rumahnya orang Israel itu ada dambang darah, ada tanda darah domba di situ, itu dilewati. Bahkan sehingga anak-anak sulung orang Israel boleh terselamatkan. Dan akhirnya bangsa Israel pun dibawa keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah itu maksudnya orang Israel merayakan Paskah. Jadi beda ya kalau sekarang kita orang-orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus, pengikut Yesus merayakan Paskah untuk apa? Untuk memperingati hari kebangkitan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari hukuman kuasa maut, hukuman kuasa dosa. Jadi kita kembali lagi. Karena waktu itu setiap tahun orang Israel dari kota mana saja akan datang berkumpul di Yerusalem. Karena di Yerusalem itu ada bait Allah yang utama. Kalau seumpama sekarang itu ada gereja yang utama yang ada di sana. Lalu setiap hari orang Israel akan beribadah di mana? Kalau kotanya jauh, dulu belum ada mobil seperti zaman sekarang. Jadi dulu kalau orang kaya mungkin dia akan naik kuda, naik onta atau naik keledai. Tapi kalau orang sederhana biasanya jalan kaki walaupun berhari-hari. Nah seperti Yesus itu, mereka jalan itu dari Nazaret ke Yerusalem. Lalu hari-hari mereka kebaktiannya di mana, beribadahnya di mana. Nah zaman itu ada namanya sinagoge atau sinagog ya. Jadi tapi kalau untuk merayakan hari raya yang khusus mereka harus pergi ke bait Allah yang utama. Yang hanya ada satu-satunya di kota Yerusalem. Jadi mereka pergi dan biasanya pergi tuh rombongan. Wah anak-anak seumuran Yesus pasti suka. Pada waktu itu Yesus berumur 12 tahun. Nah waktu dia berumur 12 tahun itu dia dengan teman-temannya dan saudara-saudaranya yang lain dan rombongan-rombongan orang Israel senang sekali kalau mereka hari-harinya waktu untuk pergi ke bait Allah. Karena Paskah itu hanya 1 tahun sekali. Jadi mereka akan pergi berombongan, mungkin akan berkemah di jalan sambil besok lagi bangun jalan lagi begitu sampai beberapa hari sampai mereka tiba di Yerusalem. Nah Yesus paling suka. Jadi waktu itu mereka pergi sampai di bait Allah merayakan Paskah bersama-sama dengan keluarga, saudara dan orang Israel yang datang dari kota lain. Pada waktu itu Yesus masih kecil, Yesus lahir di kota Betlehem. Tapi waktu Yesus mulai bertumbuh besar, Yesus dibesarkan di kota Nazaret ya. Jadi dari Nazaret jalan berhari-hari sampai ke Yerusalem. Nah, waktu sampai di Yerusalem selesai merayakan ibadah, merayakan Paskah, sudah waktunya pulang, semuanya pulang. Biasa kan kalau anak-anak dengan rombongan anak-anak orang tua dengan orang tua. Tapi ada yang tidak disadari oleh Ibu Maria sama Bapak Yusuf. Mereka tidak sadari sudah 3 hari sudah jalan, tapi di dalam rombongan kok tidak ada Yesus. Mereka bertanya, bingung, wah Yesus di mana? Mungkin bertanya kepada bapak-bapak dalam rombongan, kepada teman-temannya Yesus yang seumuran Yesus. Bertanya, mereka tidak tahu. Akhirnya mereka mencari-cari sampai 3 hari.
Dan mereka kembali akhirnya pergi ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem ternyata mereka ke bait Allah. Ternyata Yesus ada di bait Allah. Yesus ngapain di bait Allah? Apa Yesus main-main seperti biasa tuh kalau anak-anak yang datang sekolah minggu onsite. Wah, senang sekali, suka naik-naik di mimbar, pegang-pegang mic. Apakah Yesus begitu? No, enggak. Yesus enggak begitu. Apa yang Yesus lakukan? Ternyata mereka menemukan Yesus sedang duduk dengan alim ulama. Apa itulah alim ulama? Alim ulama itu adalah para guru agama seperti lause-lause sekolah minggu, bapak-bapak pendeta yang biasanya menguasai firman Tuhan, para ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Yesus sedang ditanya-tanya sama mereka dan Yesus pun bertanya tentang firman Allah. Yesus paling suka belajar tentang firman. Yesus senang sekali. Lalu semua orang heran. Semua itu kan sudah 20-30 tahun ke atas. Hanya Yesus yang berumur 12 tahun. 12 tahun itu kira-kira kelas 6 SD atau SMP kelas 1. Gitu. Jadi primary 6 or secondary 1. Ya. Nah, jadi mereka heran, kok Yesus pintar sekali, kok Yesus bisa menjawab semua pertanyaan, bahkan dia bisa kasih pertanyaan yang mungkin sulit, atau pertanyaan-pertanyaan yang para ahli Taurat, para imam, para alim ulama, guru-guru agama di situ berpikir, kok ini anak pertanyaannya seperti orang dewasa ya, seperti orang yang sudah besar ya, kok pintar sekali. Zaman dulu kalau pintar sekali dikatakan orang itu kok berhikmat sekali. Mereka heran. Nah, lagi belajar-belajar gitu tiba-tiba Ibu Maria dan Bapak Yusuf datang. Ternyata Yesus ada di sini. Lalu Ibu Maria bertanya kepada Yesus, Yesus, kenapa kamu membuat kami orang tuamu harus seperti ini? Tapi ada satu jawaban Tuhan Yesus yang aneh. Mungkin orang pikir kalau anak-anak tadi dengar di video tadi atau nanti anak-anak baca di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 52, di situ apa Yesus menjawab kepada Ibu Maria? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Semua orang heran loh. Bapaknya Tuhan Yesus kan itu ada Bapak Yusuf di samping. Ibunya Ibu Maria ada di situ. Maksudnya Bapak siapa sih? Coba anak-anak di rumah tebak. Maksudnya Tuhan Yesus Bapak siapa? Ayo maksudnya siapa? Siapa? Oh langsung gak dengar sih. Tapi pasti ada anak-anak yang tahu. Benar maksudnya Allah Bapa di surga. Bait Allah itu adalah rumah Bapa di surga yang ada di dunia. Dibuat sebagai lambang kehadiran Bapa di sorga pada waktu itu untuk umat Israel. Begitu. Jadi Tuhan Yesus jawab, bukankah aku memang harus berada di rumah Bapakku? Tapi orang tuanya setelah itu Ibu Maria maupun Bapak Yusuf maupun yang lain-lain ada yang heran. Tapi Ibu Maria diam-diam menyimpan di dalam hatinya, mengingat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan itu akan terus nanti kalau anak-anak lihat sampai pelayanan Yesus. Ibu Maria selalu menyimpan apa sesuatu yang ajaib yang dilakukan Yesus. Atau sesuatu yang luar biasa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Biasanya Ibu Maria diam-diam menyimpan di dalam hati. Dan akan melihat apa yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi. Nah, akhirnya mereka pulang. Mulai sejak saat itu, sejak 12 tahun itu Tuhan Yesus dikatakan Alkitab bilang tadi yang anak-anak lihat di video. Tuhan Yesus makin bertumbuh dan Tuhan Yesus makin disukai. Makin disukai oleh siapa? Oleh Allah Bapa di surga, bahkan oleh manusia. Wow, coba kalian lihat. Kenapa ya Yesus kok bertumbuhnya makin disukai oleh manusia dan Bapa di surga? Karena lihat
Ternyata waktu Tuhan Yesus turun ke dunia jadi manusia, Tuhan Yesus juga sama seperti manusia biasa. Tuhan Yesus bukan saja sebagai Allah yang turun menjadi manusia, tapi dia juga benar-benar jadi manusia 100%. Sehingga dia growing up, dia bertumbuh juga sama seperti anak-anak biasanya. Cuman ada satu yang spesial. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia biasa, waktu dari anak-anak pun Tuhan Yesus sudah menunjukkan menjadi manusia yang seperti pertama kali diciptakan di Taman Eden sebelum jatuh di dalam dosa. Yaitu apa? Manusia yang suka bergaul dengan Bapa di surga. Bergaul itu apa? Berteman, bukan saja berteman, tapi berkomunikasi, ngobrol. Wah, lalu segimana ngobrolnya? Ya makanya itu kalau anak-anak lihat Tuhan Yesus berdoa. Makanya jangan ada yang bertanya, katanya Tuhan, tapi kok Tuhan kok berdoa? Ya iya, bukan berarti dia itu tidak punya kuasa sehingga dia berdoa. Tidak, berdoa itu berkomunikasi. Berdoa itu bukan hanya minta, tapi berdoa itu bercerita, mencari tahu apa yang Bapa di surga suka. Sehingga waktu jadi manusia Tuhan Yesus memberi contoh itu. Dari kecil Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Tuhan Yesus bergaul dengan Bapa pencipta manusia. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus jadi manusia, Tuhan Yesus bergaul. Itu yang Allah Bapa di surga mau. Waktu pertama kali Allah Bapa di surga menciptakan manusia di Taman Eden, Allah Bapa mau supaya manusia itu bergaul dengan, berteman, bersahabat, ngobrol dengan Bapa di surga, berkomunikasi dengan Bapa di surga. Nah, mengenal, cari tahu apa yang Bapa di surga mau, apa yang Bapa di surga suka. Sehingga itu yang Tuhan Yesus contohkan, itulah manusia, kebiasaan manusia yang Tuhan sukai, yaitu mengenal Bapa di surga. Lalu bagaimana mengenal Bapa di surga kalau tidak bergaul, kalau tidak berteman? Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Bapa di surga mau. Setiap kita bertumbuh mulai dari kecil, bahkan di dalam kandungan mama papa kalau yang puji Tuhan, kalau yang sudah percaya kepada Tuhan, mulai memperkenalkan Allah Bapa di surga sejak kita di dalam kandungan. Sampai kita bertumbuh, kita bertumbuh dekat dengan Bapa di surga. Bertumbuh, bergaul dengan Bapa di surga. Nah, karena itu ingat gak? Setelah manusia jatuh di dalam dosa, rusak hubungan manusia dengan Bapa di surga. Putus. Karena itu Yesus datang untuk memperbaikinya kembali. Tuhan Yesus memberi contoh menjadi manusia yang Tuhan mau. Manusia yang memuliakan Bapa di surga. Caranya bagaimana? Pertama-tama harus bergaul dekat dengan Bapa di surga. Nah, kamu pernah ingat di Alkitab catatan-catatan orang yang bergaul dekat dengan Tuhan? Ingat siapa? Bapak Nuh misalnya, dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga apa? Waktu ada hukuman dosa, waktu ada konsekuensi dosa, Bapak Nuh dan keluarganya terselamatkan. Lalu ada satu orang lagi yang diangkat ke surga. Pada saat itu Alkitab menceritakan hanya dia orang yang suka bergaul. Kenapa dia diangkat hidup-hidup ke surga? Karena dia bergaul dekat dengan Tuhan. Dan pokoknya kalau anak-anak baca Alkitab, semua tokoh-tokoh yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang bergaul dekat dengan Bapa di surga. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh dari dia 12 tahun saja dari kecil. Dia sudah bergaul dengan Bapa di surga. Yaitu bergaul dengan cara apa? Mempelajari firman Tuhan. Kenapa Yesus di bait Allah dia bertanya-tanya? Karena dia bukan untuk hanya seperti anak kecil yang tanya tanpa tidak mau tahu apa-apa.
Tidak, Tuhan Yesus bertanya karena dia sebagai manusia 100% mau mengenal Bapa, memberi contoh kepada manusia yang lain. Bahwa inilah anak-anak yang harus bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak yang harus bergaul di dalam hidupnya. Dia bergaul dengan Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Melalui berdoa bercerita pada Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan suka, apa yang Bapa di surga mau. Sehingga kita lihat waktu dia bertumbuh karena dia bergaul dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus hidup di dalam hukumnya Bapa di surga, yaitu hukum apa? Hukum kasih. Tuhan Yesus menunjukkan kasih mungkin memang tidak terlihat secara tertulis di dalam Alkitab. Tapi ada satu tanda, Yesus makin dikasihi oleh Allah Bapa dan oleh manusia. Karena apa? Yesus bergaul dengan Bapa di surga sebagai manusia. Bapa di surga menunjukkan kehendak atau apa yang Bapa di surga mau. Itulah yang Yesus lakukan. Nah anak-anak, apa yang Bapa di surga mau? Sebagai pencipta kita, sebagai yang menciptakan kita. Bapa di surga mau di dalam kita bertumbuh walaupun dianggap orang, wah itu anak kecil. No. Ingat suatu kali anak-anak datang kepada Yesus lalu murid-murid melarang jangan dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena hanya anak-anak yang penuh hikmat yang mampu hidup di dalam kasih kepada Bapa di surga dan kasih kepada sesama, itu hanyalah anak-anak yang hidupnya mau bergaul dengan Bapa di surga. Lewat apa? Lewat mempelajari firman Tuhan. Nah anak-anak bisa belajar firman Tuhan dari mana? Ya pastinya dari baca Alkitab. Lalu sebaca Alkitab aku gak ngerti. Jangan salah. Sekarang sudah banyak kok Alkitab anak-anak yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Bisa minta tolong papi dan mami belikan aku Alkitab yang kata-katanya adalah kata-kata anak-anak. Atau kan banyak tuh video-video tentang cerita Alkitab. Daripada hanya game-game melulu. Lihat video-video Alkitab. Wah, zaman dulu seperti zaman Tuhan Yesus, Alkitab belum dikumpulkan seperti ini. Jadi harus bertanya-tanya kepada para imam, para guru agama. Itu pun hanya 1 tahun sekali Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Dulu fasilitasnya masih sulit. Kalau sekarang fasilitasnya gampang. Bahkan mungkin ada anak-anak yang Alkitabnya ketinggalan lah di gereja. Kelupaan lah di rumah atau gara-gara pandemi dimasukin ke dalam laci. Atau taruh di atas laci sampai berdebu Alkitabnya gak dibuka. Atau kamu bisa baca buku-buku cerita rohani. Kalau pergi ke toko buku, ajak papa mama. Ada buku cerita-cerita tentang Alkitab. Itu bisa kamu pakai sebagai cara kamu belajar bergaul dengan Bapa di surga. Sehingga pertumbuhanmu, pertumbuhan yang sehat secara rohani. Kalau rohani kita sehat, kita akan penuh hikmat. Kita akan menjadi cerdas. Oh begitu ya Lost Lady? Pasti bisa. Sehingga orang-orang bisa seperti Tuhan Yesus kan orang heran. Kok anak 12 tahun bisa begitu? Karena apa? Karena Yesus menunjukkan dia bergaul dengan Bapa di surga. Dia suka belajar firman Tuhan. Ayo Lost Lady mau tantang anak-anak. Challenge buat anak-anak. Siapa yang suka bergaul dengan firman Tuhan? Yang suka baca renungan rohani anak-anak? Oh ada juga, kamu bisa cari website. Ada website-website website-website yang ada renungan rohani untuk anak-anak. Banyak sekarang di Google. Jangan cari yang hanya game melulu. Atau cari yang itu TikTok yang TikTok yang dance aja. TikTok yang lucu-lucu. Cari, ada kok TikTok juga yang tentang firman Tuhan. Ada. Ya, Tuhan saat ini kasih banyak berkat.
banyak fasilitas untuk anak-anak bisa belajar firman Tuhan, bagaimana bergaul dengan Tuhan. Sehingga pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan yang sehat secara rohani. Nah kalau sehat secara rohani, kamu akan bertumbuh menjadi anak yang bisa menguasai dunia. Hah? Maksudnya gimana Lause? Maksudnya begini, kalau kamu menguasai firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang menguasai kamu, bukan maksudnya menguasai, bukan hanya hafal seperti para ahli Taurat, tapi kalau kamu belajar firman Tuhan, kamu ingat, kamu renungkan firman Tuhan itu menguasai kamu punya kekuatan untuk hidup benar seperti yang Bapa di surga mau. Hidup dikasihi, hidup mengasihi Bapa dan hidup mengasihi sesama. Dan itulah yang Bapa di surga sukai. Seperti Yesus, dia makin disukai, makin dikasihi oleh Bapa di surga dan makin dikasihi oleh manusia. Bagaimana anak-anak? Mau mengasihi Bapa di surga? Mau mengasihi sesama? Hanya dengan belajar firman Tuhan, kita tahu cara yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini melalui kehidupan Tuhan Yesus kami diajar untuk dapat hidup bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat rohaninya, makin bisa mengasihi Bapa di surga, makin bisa mengasihi sesama manusia. Hanya kalau kami hidup bergaul dengan firman Tuhan. Tuhan, anak-anak Brave Kids GKY Citra Garden mau belajar untuk mengasihi Bapa di surga, menyenangkan Bapa di surga. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan melawan rasa malas, kemampuan melawan rasa bosan saat belajar firman Tuhan. Sehingga kami bisa bertumbuh sehat secara rohani seperti Yesus waktu berumur 12 tahun. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menolong kami bertumbuh di dalam kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Berkatilah papa mama kami, lause-lause sekolah minggu kami yang selalu setia mengarahkan kami untuk mengenal firman, sehingga mereka juga belajar firman dan memberikan firman yang murni kepada kami, sehingga kami pun mampu mengasihi Bapa di surga dan sesama manusia. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Brave Kids, sampai jumpa di minggu-minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.